Halo guys, kembali lagi nih di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Kali ini saya Kevin Huta Barat dan Fani Suherman selaku Retail Research Analyst dari CGS CMB Sekuritas Indonesia akan ngomongin tentang Januari IHSG flat, tapi asing masih mencatatkan net buy sebesar 7,24 triliun rupiah. Nah, gimana strategi kita di bulan Februari ini? Nah, sebelum itu kami mengucapkan Happy Chinese New Year untuk teman-teman yang merayakan dan juga Happy Chinese New Year juga nih untuk partner kami yaitu Fanny. Hai Van. Halo Kev, thank you untuk ucapannya nih. Dan juga Happy Chinese New Year untuk teman-teman semua, walaupun lewatnya udah rada lama ya, nggak apa-apa ya. Nah, tapi masih berkaitan dengan tahun baru Imlek nih, kita juga ada promo yang menarik ya teman-teman, yaitu yang namanya Tiger Festival, di mana teman-teman semua nih berkesempatan untuk mendapatkan satu angpau secara gratis ya, dari 7 angpau. Nanti teman-teman bisa pilih kalau apa? Kalau membuka rekening secara online di CGS CMB Sekuritas Indonesia ya. Tapi ini waktunya juga terbatas nih teman-teman. Jadi cuma sampai tanggal 31 Maret aja gitu ya. Nah, hadiah angpaunya apa? Ini menarik banget nih Kev. Jadi hadiah angpaunya itu adalah voucher investasi sampai dengan 2 juta rupiah gitu. Nah, untuk syarat dan ketentuannya gimana bisa langsung lihat di website kita maupun di sosial media kita lewat Instagram CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, kayak gitu Kev, jadi mantep ya promonya ya. Ya, tentunya mantap dong Van, dan kita lihat kalau buka rekening bisa dapat ampau 2 juta nih, kan jarang-jarang juga gitu ya. Langsung aja nanti lihat keterangan detailnya di Instagram kita ya teman-teman. Nah, Van, kita lanjut aja untuk bahas nih karena kita tahu bahwa ini kan udah awal bulan Februari nih. Pastinya kita mau bahas gimana nih strategi teman-teman untuk di bulan ini nih Van. Oke, nah jadi kita harus lihat dulu nih ya, untuk bahas Februari ini pergerakan secara di bulan Januari ini kayak gimana sih gitu. Nah kalau kita lihat nih pergerakan selama bulan Januari 2021 memang IHSG-nya ini cenderung bergerak flat ya teman-teman ya. Dan yang menarik tapi asingnya justru membukukan net buy ini yang lumayan gede nih, yaitu sebesar 7,24 triliun ya dalam satu bulan kemarin gitu. Oke, nah yang menarik nih Van, saham-saham apa aja sih yang di net buy oleh asing? Oke, nah saham yang di net buy oleh asing ini saham-saham yang bisa dikatakan big cap ya. Karena contohnya aja yang pertama ada BBCA itu sebesar 2,1 triliun, terus ada Arto sebesar 1,2 triliun, kemudian ada Telkom ini 1,1 triliun, terus ada BBNI 864 miliar, kemudian ada EMTK ini 608 miliar, kemudian ada Adaro ini 588 miliar rupiah, kemudian ada Mandiri ini sebesar 520 miliar rupiah, dan yang terakhir adalah BBRI ini ya di 281 miliar rupiah. Dan kalau yang menarik nih kita lihat ibaratnya memang asing kan beli saham-sahamnya itu yang big caps gitu ya. Jadi kalau dilihat nih porsi LQ45 terhadap IHSG-nya itu lebih outperform nih dibandingkan di bulan Desember lalu kan lebih underperform ya untuk LQ45 ke IHSG-nya gitu. Oke. Padahal kalau kita lihat nih Van ya, juga perkembangan IHSG kan memang cenderung flat ya di bulan Januari lalu ya. Lalu juga berkorelasi potensi di Februari ini juga demikian. Karena memang yang pertama yang dicermati oleh pelaku pasar adalah mereka masih melihat kasus COVID-19 nih. Yang paling pertama di dalam negeri sendiri, yang dimana kalau kita tahu bahwa COVID-19 ini menjadi penghalau perkembangan atau laju dari perekonomian juga. Lalu juga di sisi lain juga teman-teman atau pelaku pasar yang lain dari regional maupun di dalam negeri ini juga masih mencermati kebijakan dari kenaikan nanti suku bunga ya, khususnya di The Fed gitu ya, yang kalau kita tahu bahwa ini juga terlihat bahwa inflasi di Amerika Serikat juga cenderung tinggi, makanya hal kebijakan inilah yang memberikan supaya The Fed juga mengeluarkan suku bunganya naik berapa kali dan sebagainya. Ini masih ditunggu oleh pelaku pasar. Lalu juga kalau kita perhatikan juga nih, kita bicara terhadap kasus COVID-19, di mana kalau teman-teman update nih untuk kasus harian per 6 bulan
6 Februari maksud saya, 6 Februari ini udah mencapai 36.057 per hari kasus ya. Jadi di mana nih lebih tinggi dari rata-rata di bulan Desember tahun 2021 yang kasusnya hanya 203 kasus gitu loh. Jadi ini cukup signifikan juga kenaikan dari kasus COVID-19 khususnya di Omicron. Dan BOR yang di Jakarta ini atau bed occupancy rate-nya tuh akhirnya mencapai kenaikan 52% nih di bulan Januari nih Van. Dibandingkan awal Januari hanya 6% saja. Seperti ini juga yang akhirnya membuat pemerintah menerapkan ya PPKM Jabodetabek jadi PPKM yang ketiga ya, yang sebelumnya PPKM level 2. Nah, teman-teman juga nih Van pasti pengen tahu ya, resiko apa aja sih yang harus kita lihat sekarang ini terlepas dari potensi efek ke GDP growth karena pembatasan yang lebih ketat nih Van, seperti itu. Oke, jadi benar banget nih yang tadi udah Kevin bahas ya. Nah, kalau ditanya apa aja sih yang harus selanjutnya kita juga perhatikan, dan pastinya bukan cuma sekedar PPKM-nya aja gitu ya, tapi kalau dilihat memang market itu kan belakangan juga bergeraknya lumayan agak volatile juga gitu ya. Cuma kalau kita lihat ini nih nggak mempengaruhi kenaikan dari bond yield, dan juga rupiahnya juga relatif stabil kalau teman-teman lihat ya. Dan juga kalau dilihat nih 10 years government bond yield Indonesia itu naiknya 3 bips aja nih ke 6,4% year to date gitu ya, dibandingkan dengan USD 10 years itu naiknya 28 bips menjadi 1,8% year to date gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat nih spread antara Indonesia dengan USD bonds yields ini turun nih dari 4,9% pada akhir 2021 ini ke 4,7%. Nah, dibandingkan dengan long term average itu sekitar 5,1% gitu ya. Terus kalau kita lihat dari segi rupiah, nah rupiahnya ini juga relatif stabil kalau kita lihat ya, karena cuma terkoreksinya itu sekitar 0,5% aja nih year to date gitu ya, ke level sekitar 14.338. Nah, kemudian yang kedua nih, kalau kita lihat nggak jauh dari Bank Indonesia gitu pastinya ya. Karena kelihatannya di Bank Indonesia juga ahead of the curve gitu. Gimana caranya itu adalah bukan dengan menaikkan suku bunganya secara langsung ya, tapi dengan pelan-pelan menaikkan GWM nih atau giro wajib minimum ya. Nah, di mana GWM-nya untuk bank konvensional itu naik 3%, dan nanti untuk bank syariah itu akan naik 1,5%, dan ini akan dimulai pada bulan Maret 2022. Nah, ibaratnya walaupun GWM-nya naik ya, tapi sebenarnya efek ke NIM-nya sendiri ini akan kecil. Jadi prediksi kita itu paling hanya berkisar 3 sampai dengan 10 bips aja ya efeknya ke NIM perbankan. Nah, cuma dari prediksi kami sendiri memang ibaratnya kenaikan GWM ini bisa mempengaruhi likuiditas gitu ya. Nah, likuiditasnya berapa? Itu sekitar 201 triliun rupiah nih akan efek ke likuiditas bank gitu, yang pastinya nanti akan mempengaruhi inflasi ya. Dan kemudian yang ketiga nih, bicara tentang inflasi. Nah, jadi kalau kita lihat inflasi ini dipengaruhi oleh apa aja sih gitu ya. Pertama, kalau misalkan ada kenaikan BBM subsidi ya. Karena kalau kita lihat nih antara harga BBM subsidi dengan harga ibaratnya market price-nya itu udah lumayan jauh nih gap-nya gitu ya. Karena seperti yang kita tahu harga oil-nya kan juga naik terus nih gitu ya. Nah, ibaratnya kalau misalkan perhitungan ekonom kami, setiap ada kenaikan 10% di BBM subsidi, ini bisa memberikan efek langsung nih ke kenaikan inflasi itu sekitar 0,39% points gitu ya. Dan efek tidak langsungnya itu sekitar 0,5 sampai dengan 1,5% points. Jadi ibaratnya ini yang harus kita perhatikan juga ya, apakah nanti BBM subsidinya itu akan dinaikkan ataukah tetap gitu ya. Nah, cuma ibaratnya dengan memang pemerintah juga tetap menjaga harga barang-barang tetap stabil ya. Moga-moga inflasi itu akan tetap terjaga, dan ekspektasi dari kita sendiri itu akan berada di range sekitar 2 sampai dengan 4% nih untuk inflasinya kayak gitu kan. Oke, Van. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah kita kan juga melihat ya bahwa suku bunga Indonesia khususnya suku Bank Indonesia ini juga akan mulai menaikkan suku bunganya, yaitu diperkirakan 2 kali sesuai prediksi dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, pertanyaannya kira-kira apa nih efek dari kenaikan yang dipotensikan terjadi di tahun ini 2 kali, Van? Oke, thank you. Nah, kalau misalkan berdasarkan historical nih ya, ketika ada kenaikan suku bunga, itu ada di tahun 2008, terus 2013, dan juga di tahun 2018 ya.
Nah, biasanya nih saham-saham big caps ya atau yang tergolong di LQ45 ini akan cenderung lebih outperform ke IHSG gitu. Nah, oleh karena itu di saham-saham yang harus kita cermati ya di bulan Februari ini, kita nih lebih milih sebenarnya ke saham-saham yang cenderung defensif seperti itu ya. Nah, saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan yang pertama itu ada kayak BBCA, kemudian ada Telkom, ada BBRI, terus ada BNI dan juga KLBF seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan mau saham yang kira-kira bisa mengimbangi kenaikan inflasi gitu ya. Ini kita lebih milih ke saham-saham yang berkaitan dengan energi dan topiknya itu adalah Pegas, UNTR dan juga Adaro gitu. Oke Van, thank you banget untuk waktunya ya, penjelasannya tentang pemaparannya, dan semoga kita tetap sehat-sehat juga ya Van ya. Betul. Nah, gimana guys podcast kita hari ini? Seru kan? Dan buat kalian, sampai jumpa lagi di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya ya. Supaya kalian semakin berani untuk berinvestasi. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang, kalian mau mulai investasi kapan lagi? See ya! See you, bye!